Kami hadirkan sorotan publik dalam trending topik dan topik yang ketiga adalah berkenaan dengan kecelakaan yang dialami oleh Presiden Iran. Yang mana ini terjadi pada minggu kemarin dan dilakukan pencarian dan hingga saat ini masih dinyatakan no sign of life ya. Dan kita juga tentunya nanti akan mengupdate bagaimana kondisi di Iran saat ini dan juga kabar-kabar dari para negara yang turut berduka cita dan mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Presiden Iran. Oke, karena sejak kejadian kemarin, pemirsa, setelah helikopter jatuh, ini menjadi perhatian warganet dan menjadi tadi ya pencariannya cukup banyak di medsos begitu karena semua penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan informasinya pemirsa, pemerintah Iran resmi mengumumkan wafatnya Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter yang jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan Presiden 8 orang lainnya yang berada dalam helikopter tidak selamat. Yang Anda saksikan kali ini pemirsa adalah visual terakhir atau perjalanan terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Minggu bersama dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian saat melakukan perjalanan di Provinsi Azerbaijan Timur di Iran. Dan ini adalah visual terakhir yang ditangkap dan dipublikasikan ke media untuk terkait kunjungannya pada hari Minggu kemarin. Raisi berada di Azerbaijan Minggu pagi untuk meresmikan bendungan bersama dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, yang mana bendungan ini merupakan bendungan ketiga yang dibangun oleh kedua negara di Sungai Aras. Jadi ini ya pemirsa untuk tadi terkait dengan pertemuannya dan ini terkait dengan bagaimana lokasi kondisi dan juga lokasi tempat helikopter yang jatuh ya. Jadi sejak atau juga usai peresmian pemirsa dalam perjalanan pulang helikopter yang ditumpangi Presiden ini mengalami pendaratan darurat dekat Jolfa, sebuah kota di perbatasan dengan negara Azerbaijan atau sekitar 600 km barat laut ibu kota Iran Teheran. Ini terkait dengan visual tadi terkait dengan jatuhnya helikopter Presiden Iran. Dan pemirsa, usai dikabarkan jatuh, TV pemerintah menyatakan penyelamatan oleh tim terhambat kondisi cuaca buruk di daerah tersebut karena terjadi hujan lebat disertai dengan angin kencang. Pencarian helikopter yang membawa Presiden Iran ini kemudian dilakukan secara intensif, lebih dari 60 tim penyelamat diturunkan. Dan pencarian juga dilakukan dengan menggunakan anjing pencari dan drone yang dikirim ke kawasan hutan lindung pegunungan Dizmar dekat dengan kota Farzagan. Nah, ini kita lihat bagaimana visual terkait dengan pencarian setelah terjadinya kecelakaan. Memang tadi disampaikan sempat terkendala karena adanya kondisi cuaca dan ini kita lihat bersama bagaimana kondisi cuaca saat pencarian helikopter tersebut. Jarak pandangnya pendek sekali ya. Ini kalau kita lihat ini berarti kabut ya. Saat terjadi kecelakaan dan juga pencarian yang dilakukan terhadap Presiden dan juga Menteri Luar Negeri dari Iran. Oke. Pemirsa, Raisi ini 63 tahun adalah seorang garis keras yang pernah memimpin sistem peradilan negara tersebut. Dia dipandang sebagai anak didik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dan beberapa analis ini memperkirakan ia bisa menggantikan pemimpin berusia 85 tahun itu setelah kematiannya atau mengundurkan diri dari jabatannya sendiri. Raisi sendiri memenangkan pemilihan presiden Iran pada tahun 2021. Yang mana kita lihat ini sama-sama profil terkait Presiden Iran ke-8 Ebrahim Raisi yang akhirnya dinyatakan meninggal pada 20 Mei 2024 di Farzagan. Sebelumnya ia berkarir sebagai hakim Iran, kemudian berlanjut sebagai Presiden Iran ke-8 dan dikukuhkan pada 3 Agustus 2021 hingga saat ini. Oke. Dan untuk mengkonfirmasi serta mengetahui reaksi warga Iran mengenai kecelakaan helikopter yang menimpa Presiden serta jajarannya, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Ismail Amin langsung dari Iran. Ismail, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Anggi dan Mbak Jessica di studio. Ya, baik. Jadi saat ini bagaimana reaksi warga Iran ketika ini berarti sudah resmi ya bahwa Presiden dinyatakan wafat? Ya benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebelumnya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian Presiden Republik Islam Iran
Sayyid Ibrahim Raisi beserta delegasi, termasuk di dalamnya Menlu Iran, Gubernur Azerbaijan Timur, dan Imam Masjid Tabriz. Musibah ini bukan hanya menimbulkan kedukaan bagi rakyat Iran, namun juga kehilangan bagi negara dan kelompok-kelompok yang mendukung perjuangan Iran dalam upaya pembebasan Palestina. Negara-negara tetangga Iran seperti Pakistan, Azerbaijan, Suriah, Irak, dan Yaman itu telah menyatakan hari ini sebagai hari berkabung nasional. Jadi pada hari ini juga telah ditetapkan sebagai hari berkabung nasional sampai 3 hari ke depan. Masyarakat Iran sejak semalam ketika setelah diinformasikan pada jam 3 sore waktu setempat, kemarin dalam informasikan kehilangan kontak, masyarakat Iran sudah menyerbu masjid-masjid, termasuk juga alun-alun kota untuk melakukan doa bersama, dan itu berlangsung sampai sepanjang malam sampai pagi dini hari. Sampai kemudian pada pukul 8 dini hari diberitakan bahwa bangkai pesawat ditemukan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, sehingga akhirnya kemudian diinformasikan secara resmi bahwa Presiden Raisi beserta delegasi yang berada di dalam helikopter semuanya meninggal dunia. Baik, masyarakat melakukan doa bersama setelah pemerintah menyampaikan kalau Presiden juga Menteri Luar Negeri ini dinyatakan meninggal. Ismail, bagaimana dengan reaksi pemerintah? Apakah Wakil Presiden langsung menduduki posisi yang saat ini kosong? Ya, sesuai dengan undang-undang Iran sendiri, kedudukan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden pertama, Muhammad Bagheri, lalu kemudian disebutkan akan menjabat sebagai presiden selama 50 hari untuk kemudian dilakukan pemilihan presiden baru. Oke, Mas Ismail, Raisi ini atau presiden yang meninggal ini kan juga dipandang sebagai penerusnya Khamenei begitu ya. Bagaimana warga Iran sendiri melihat sosoknya? Ya, beliau dikenal sebagai sosok yang begitu baik sama masyarakat, begitu penyayang, bahkan beberapa hari yang lalu, masih 10 hari atau 15 hari yang lalu, masuk mengunjungi kota Qum, kota di mana saya berada. Itu masyarakat Iran sehari sebelum kedatangan Presiden Raisi itu sudah memenuhi jalan-jalan menuju tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh Presiden untuk bisa bertatap muka langsung dengan sang Presiden. Jadi sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa masyarakat Iran hampir seluruhnya mendukung Presiden Raisi ini, terutama pada saat pemilihan presiden. Itu kemenangan beliau itu mutlak dengan mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Iran. Oke, baik Ismail Amin atas laporannya dari KOM Iran. Tentunya nanti kita akan nantikan bersama terkait update bagaimana ke depannya, terutama tadi dari sisi bagaimana wapres yang ditentukan, kemudian nanti selanjutnya yang kita ingin tahu bagaimana dari masyarakatnya itu sendiri. Yang kami ingin tahu juga, karena itu tadi kalau kita mendengar pernyataan dari Ismail, masyarakat ini sangat menginginkan bertemu, bahkan sangat mengagumi dari Presiden sendiri. Lalu bagaimana sebetulnya kondisinya saat ini di Iran sendiri, Ismail? Apakah terlihat masih berbelasungkawa untuk masyarakat? Ya, kami selalu memantau siaran live di televisi dan hampir semua channel televisi menyiarkan bagaimana kedukaan warga Iran yang sampai sekarang masih berada di alun-alun kota, bahkan di masjid-masjid, melakukan doa bersama atas meninggalnya presiden mereka. Bahkan setelah diinformasikan bahwa mulai malam sebentar akan dilakukan taksih jenazah, dan itu bisa dikatakan masyarakat Iran tumpah ruah ke semua jalan-jalan untuk menyatakan kedukaan dan belasungkawa ini. Oke, Mas Ismail, apa kebijakan pemerintah di sana berkenaan dengan Hari Berkabung Nasional, Mas? Apakah ada aturan tertentu? Ya, itu telah kami sebutkan, belum ada informasi mengenai apakah sekolah-sekolah atau kantor-kantor pemerintah diliburkan. Hanya kami dapatkan informasi bahwa dalam 3 hari ini dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional. Bisa jadi sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap ada kematian dari pejabat-pejabat tinggi atau orang-orang penting dari Iran, itu biasanya kantor-kantor dan sekolah-sekolah diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Iran, memberikan penghormatan terakhir kepada pejabat-pejabat dan tokoh-tokohnya. Oke, artinya saat ini masyarakat masih berkabung hingga 3 hari ke depan, dan juga
Berarti hari ini diliburkan hingga hari Rabu mendatang, begitu Ismail? Ya, hari ini anak-anak masih sekolah, kantor-kantor juga masih dibuka. Mengenai apakah diliburkan atau tidak, itu belum ada informasi. Kami hanya dapatkan informasi bahwa ditetapkan sebagai hari berkabung nasional. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, pengalaman sebelumnya itu biasanya pasti akan diliburkan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan bela sungkawa dan penghormatan terakhir mereka. Baik, Ismail Amin melaporkan dari Kaum Iran. Terima kasih atas laporan Anda. Kita coba melihat ya, karena ini juga menjadi salah satu yang disoroti oleh publik. Ini juga kami sudah melihat ada beberapa komentar dari warganet berkenaan dengan jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran. Yang pertama ini dari Headbang Head, ada komentar yang mengatakan bahwa apakah ini memang murni kecelakaan atau juga target milisi ya. Ini ada komentar seperti itu. Dan selanjutnya ada komentar dari LDQ. Jarang-jarang ada yang selamat kalau helikopter crash, apalagi di wilayah pegunungan. Oke, karena tadi kita lihat ya pada saat kejadian kabutnya itu tidak terlihat visual sama sekali, bahkan begitu jaraknya pendek sekali. Aan Megan ini berkomentar, waduh semoga selamat, tapi Aan sudah ada informasi ya bahwa sudah resmi bahwa Presiden sudah wafat gitu. Dan selanjutnya dari Veki Nanlohi Rik. Dan selanjutnya dari Eko Suruntule, pasti ada sabotase nih, sekelas pesawat presiden masa bisa jatuh. Oke, bisa aja karena itu juga benda ya. Iya, semua. Walaupun ya banyak nanti spekulasi sebetulnya. Karena kalau kita melihat berita-berita internasional, ini banyak sekali analis yang menyampaikan apakah ini memang ada sabotase terkait dengan bagaimana sikap politik dari negara itu sendiri. Tapi tentunya kita saat ini berharap yang di sana ini bisa segera kembali setelah berbela sungkawa tadi. Dan kita ini juga melihat bagaimana visual-visual masyarakat di Iran ya yang sangat mengagumi presidennya. Ya. Dan pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.